Waalaikumsalam. Mana Mas Agil? Kabar, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Ini ketemu lagi, Prof. Ini kan namanya Prof semuanya. Iya. Ini mumpung ada waktu sore-sore biasa saya selalu pulang kantor lihat ini pergi Ini ya. pagi mau ke kantor melihat tanaman-tanaman ini biar adem. Ini pohon siapa namanya, Prof? Ini pohon serut. Ini dibawa dari Wonogiri, Jawa Tengah. Berapa puluh tahun ini, Prof? Kalau dilihat ini udah jadi fosil ya, Prof ya. Kata yang ngasih itu seorang Romo, katanya umurnya lebih tua bunga ini daripada umur saya. Wow. Berarti udah ratusan tahun ya, Prof. Ya ya mungkin seperti itu. Sama ini ada 5 pohon jenis yang ini Sama ini juga sama ya? Betul sama ya, Prof? Iya, jenisnya juga sama. Keren, Kalau keren yang banget. ini apa nih, Prof? ini pohon kemuning Jawa, kemuning asli Indonesia. Kemuning. Oh, ini aku baru tahu loh. Ya. Teman-teman Cuman yang masih tahap apa? Pembentukan belum ya. maksimal, sedang dalam proses. Nanti Ah. kalau sudah batangnya bagus, terus potnya juga diganti seperti yang sudah jadi. ini Ini ya. masih belum, Iya. jadi masih diproses Iya. penanaman supaya batangnya bagus. Iya, dulu. dari pemerintah Indonesia tadi saya udah lihat dari sana tuh kayaknya profesor nanam jeruk apa itu, Prof, yang ditanam? Itu jeruk purut ada, terus jeruk yang buat apa? Es kelapa ini juga ada. Nah, ini di pohon loa. Ini juga asli tanaman jenis ficus. Ficus itu banyak macam-macamnya. Nah, salah satunya ini loa. Ini ya. Iya. Itu ambil dari mana, Prof, kalau loa ini? Ini dari Sumedang. Ya. Ini dikasih teman saya juga. Berapa ratus tahun ini, Prof? Ini kemungkinan katanya di tangan yang ngasih ini sudah ada 20 tahunan. Jadi Tapi udah bagus banget ya, Prof. nah ini juga sedang dalam proses pruning. Kemudian nanti baru apa pengurangan cabang supaya lebih kelihatan estetik. Iya, keren banget ya, Prof ya. Ya. Iya nih, Prof. Jadi asal sore-sore atau pagi hari saya Pasti ya. pasti Karena ngebuburit. menyentuh ini. Iya, pemirsa Indonesia nih, kebetulan saya sama Profesor Bambang. Kebetulan nih Profesor Bambang lagi apa ya, ngabuburit ya, Prof ya. Ya, ini kebetulan kan nuansanya Ramadan. Ya. Terus saya pulang agak sedikit lebih cepat, tidak seperti biasanya. Makanya sambil nunggu-nunggu berbuka puasa, saya ngelihat-lihat tanaman, ngelihat apa ayam-ayam. gitu. Nah, ayam juga keren-keren banget, pemirsa. Nah, ini sekalian mumpung ada Prof, kebetulan kita lagi bikin apa ya namanya kultum. Waduh. Kultum. Jadi mohon pencerahannya dari Profesor Bambang. Nah, sekarang yang pengen saya tanyain kan banyak banget email yang masuk tuh, Prof. Banyak yang mempertanyakan kan di bulan Ramadan ini gitu. Apabila misalkan kok tiba-tiba mimpi basah gitu terus sampai sampai keluar gitu. Nah, apakah hukumnya di dalam bulan Ramadan ini? Nah, mungkin apa juga sekalian lah kalau misalkan onani di siang hari mingkan barangkali gitu ya, apa Ini hukum? Mas Ageng puasa-puasa pertanyaannya yang aneh-aneh ini. Loh, justru ini banyak email yang masuk, Prof, dari netizen Jadi gitu. yang jelas puasa itu adalah menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itu dalam perspektif untuk rata-rata orang yang berpuasa. Tapi untuk yang lebih dalam lagi, bagaimana menahan diri untuk tidak marah, tidak berkata-kata kotor, tidak melangkahkan kaki untuk ke hal-hal yang maksiat yang dilakukan sepanjang hari, bukan saja hanya di bulan Ramadan ini atau di bulan puasa, tapi juga continue sampai di luar bulan puasa. Jadi
Tidak ada istilah bagi seorang hamba Allah, tidak ada istilah untuk seorang manusia diberi celah, diberi ruang untuk melakukan hal-hal maksiat. Oleh karena itu, puasa inilah sebagai satu madrasah, sebagai jalan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 1 bulan penuh dari 12 bulan untuk melatih diri agar menuju satu kehidupan yang lebih baik, menuju satu kehidupan spiritual yang lebih baik untuk mendekatkan kepada Sang Pencipta. Baliknya. Nah, itu tadi. Nah, itu intinya. Kemudian lagi puasa juga adalah membentuk kepekakan sosialisme yang tinggi. Jadi di bulan Ramadan ini kita diminta untuk selalu memberikan hal-hal yang positif. Kalau kita tidak bisa memberikan dengan harta, ya dengan kata-kata nasihat, dengan tutur kata yang menyejukkan hati, dengan perbuatan yang indah dan enak dipandang mata tentunya. Jadi tidak harus memberikan satu bingkisan, itu hanya bagi orang-orang yang mampu. Akan lebih baik jika aktivitasnya untuk dijelmakan dalam bentuk wujud kehidupan sosial, berbagi terhadap sesama. Amin. Nah, itu tadi Prof, pertanyaan aku, Prof. Nah, jadi di dalam hal ini apabila di siang bulan Ramadan terus kita bermimpi, enak banget ya, siang-siang bisa mimpi. Jadi kalau kita gitu berpuasa kan, kita sibuk berpacu dengan kehidupan, dengan aktivitas sosial, ini bisa tidur sampai mimpi. Tapi itu sebuah pertanyaan yang bagus. Mimpinya mimpi basah lagi. Nah, jadi kalau kita mimpi basah di bulan Ramadan melakukan persenggamaan atau persetubuhan atau sejenisnya, maka hukumnya tidak membatalkan puasa. Tapi ketika dia terbangun, terjaga, maka segera mandi untuk membersihkan diri dan tetap melanjutkan puasanya sampai maghrib. Berarti jadi tidak membatalkan, tapi bukan merupakan satu kesengajaan supaya dicari-cari bisa mimpi dengan menonton film porno dan lain sebagainya, atau melihat hal-hal yang mengundang gairah seksual sehingga terbawa ke dalam mimpi. Tentu itu hal-hal yang kurang bernilai baik di bulan Ramadan untuk dilakukan. Bahkan itu adalah sebuah perbuatan yang tercela tentunya. Apalagi sengaja, misalkan maaf ya, kayak onani gitu ya, Prof. Nah, apalagi sampai kebablasan. Jadi dia tidak mimpi, tapi kenyataan dalam keadaan berjaga, dalam keadaan sadar dia melakukan masturbasi, onani, itu jelas hukumnya membatalkan puasa. Dan menurut sebagian ulama, mayoritas adalah harus membayar kafarat dengan memberikan 60 makan kepada fakir miskin di bulan Ramadan. Itu tuh hukumnya itu aja ya, Prof ya. Nah, itu jelas ya. Jadi banyak sekali yang email masuk ke YouTube kita, Prof. Katanya menanyakan bagaimana hukumnya apabila kita melakukan onani disengaja ataupun masturbasi di siang hari. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Prof Bambang bahwa itulah penjelasannya yang terbaik. Nah, nanti pokoknya selama bulan Ramadan, Ageng Kiwi TV akan memberikan sharing tentang apa sih makna di bulan Ramadan ini, di mana bulan yang penuh dengan keberkahan. Nah, di Prof kita jalan-jalan lagi, Prof. Jadi sebagai closing statement, lakukanlah hal yang terbaik dengan kegiatan aktivitas sosial apapun di bulan Ramadan yang menjadi jalan ibadah bagi kita sebagai seorang hamba Allah selama di bulan suci Ramadan ini. Lakukan apapun yang bisa dilakukan, mulailah dari hal yang terkecil, yang terbaik untuk diri sendiri dan kita persembahkan kepada Sang Pencipta. Oke.
Pemirsa Ageng Kiwi TV, terima kasih banyak Profesor Bambang. Nah, kita akan jalan-jalan lagi ke tempatnya Profesor Bambang. Itulah tadi materi kita di Ageng Kiwi TV, bahwa apa sih makna di bulan puasa itu dengan melakukan oneni sengaja dan mimpi basah ya. Besok kita akan membuat cerita-cerita lagi di mana yang akan lebih seru lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.